Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Alifa Ernisa Apriliani dengan NIM 150 362 1027 dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas dengan mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Yan Arthur, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat media pembelajaran dalam bentuk video pembelajaran yang akan membahas tentang dasar-dasar gambar teknik. Oke, selanjutnya pengertian dari gambar teknik. Gambar teknik merupakan suatu alat atau media antar perencana dengan pelaksana dalam bentuk bahasa gambar yang dituangkan secara praktis, jelas, mudah dimengerti oleh kedua belah pihak tersebut. Nah, gambar teknik ini menjadi salah satu sarana komunikasi yang dilakukan dalam bentuk sebuah gambar. Di dalamnya memuat simbol, notasi, garis, dan tulisan yang bersifat tegas, dan memakai aturan keteknikan yang telah disepakati bersama. Nah, untuk kompetensi dasar yang saya pilih yaitu menerapkan dasar-dasar pada gambar teknik dalam mata pelajaran gambar teknik. Nah, di sini kita akan membahas materi yang akan dibahas yaitu yang pertama ada komponen gambar teknik, yang kedua ada gambar proyeksi, yang ketiga ada lembar kerja dan gambar teknik bangunan, yang keempat menggambar manual, dan yang terakhir menggambar dengan komputer. Untuk poin yang pertama, komponen gambar teknik. Pada komponen gambar teknik itu ada standar garis. Nah, dalam gambar teknik terdapat beberapa jenis garis dengan fungsi dan penggunaan tertentu yang menyatakan fungsi tertentu atau suatu kondisi pada gambar. Nah, ini merupakan contoh gambar dari jenis garis beserta keterangan dan penggunaannya, mulai dari garis tebal kontinu yang berfungsi sebagai garis benda nyata atau garis benda yang terlihat, sampai dengan garis bergores ganda tipis yang berfungsi sebagai garis benda atau bagian yang berdekatan, atau bisa juga sebagai garis sistem. Nah, poin yang kedua itu ada skala gambar. Skala merupakan perbandingan jarak pada gambar dengan jarak aslinya. Arti dari skala 1:100 yaitu dalam gambar yang menunjukkan ukuran 1 cm dapat dimaksudkan memiliki 100 cm pada ukuran bangunan yang sebenarnya. Skala pada gambar terbagi menjadi 3 bagian atau 3 kategori. Yang pertama ada skala pembesaran yang digunakan jika gambar yang dibuat lebih besar daripada benda sebenarnya. Yang kedua ada skala sebenarnya digunakan jika gambarnya dibuat sama besar dengan benda sebenarnya. Dan yang ketiga ada skala pengecilan, yaitu digunakan jika gambar yang dibuat lebih kecil daripada gambar yang sebenarnya. Dan ini ada skala yang direkomendasikan juga. Selanjutnya ada standar huruf dan angka. Huruf dan angka dalam gambar teknik merupakan media informasi dalam pengerjaan teknik. Huruf dan angka memberikan berbagai informasi yang menunjukkan besarnya ukuran, keterangan gambar, dan catatan etiket pada etiket gambar. Nah, penggunaan huruf dan angka dalam menggambar teknik harus sesuai standar ISO, yaitu harus mudah dibaca dan ditulis, serta berbentuk huruf miring jika miring itu 15 derajat ke kanan atau berbentuk tegak. Nah, di sebelah kanan ini ada bentuk huruf tegak dan miring, lalu beserta ukuran mulai dari tinggi, jarak, dan tebalnya. Selanjutnya, yang keempat itu ada simbol material. Dalam menggambar teknik, konstruksi harus memahami terlebih dahulu bagian notasi bahan bangunan konstruksi beserta notasi kondisi sekitar bangunan yang sering digunakan dalam gambar teknik. Terdapat 3 jenis bagian, ada material struktural, material arsitektural, dan kondisi sekitarnya. Nah, di sini itu sudah terdapat gambar dari 3 poin tersebut, mulai dari nama bahan bangunan materialnya beserta simbolnya. Ada beton, ada batu kali, lalu untuk arsitektural ada kaca, ada pasangan bata, dan yang terakhir kondisi sekitar itu ada muka air, permukaan, batu pecah, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yang kelima itu ada satuan. Satuan merupakan besaran yang digunakan untuk menilai sifat suatu benda. Dinyatakan dalam bentuk angka melalui hasil pengukuran dan menggunakan satuan standar internasional atau SI. Nah, di sini terdapat besaran pokok, ada besaran pokok, besaran tambahan, dan besaran turunan. Yang sering digunakan dalam gambar teknik yaitu besaran turunan, itu berupa luas dengan satuan meter persegi dan volume, atau dengan lambang satuannya meter kubik. Selanjutnya pada poin kedua ada gambar proyeksi. Jadi gambar proyeksi merupakan cara menggambarkan suatu benda
dari berbagai sudut pandang, baik dari satu sisi atau lebih, yang dapat menunjukkan bentuk, ukuran, serta kedudukan benda yang bersangkutan. Gambar proyeksi terbagi menjadi 4, ada proyeksi ortogonal, aksonometri, oblik, serta perspektif. Poin yang pertama ada proyeksi ortogonal. Proyeksi ortogonal merupakan proyeksi untuk menggambarkan suatu benda dari arah pandang yang berbeda menurut sisi yang berbeda melalui 3 bidang proyeksi. Ada horizontal, vertikal, dan profil. Untuk horizontal itu menunjukkan pandangan dari tampak atas. Untuk bidang vertikal itu menunjukkan pandangan muka, dan untuk proyeksi profil itu menunjukkan tampak samping kiri atau kanan. Selanjutnya terbagi menjadi 2 lagi, ada proyeksi Eropa dan juga proyeksi Amerika. Selanjutnya yang kedua ada proyeksi aksonometri, yaitu menggambarkan benda dengan ketentuan sudut proyeksi dan skala pemendekan yang telah ditetapkan melalui 3 proyeksi. Sebagai berikut, ada isometri, dimetri, dan trimetri. Untuk penjelasannya tertera dalam gambar. Selanjutnya ada proyeksi oblik. Nah, proyeksi oblik ini merupakan proyeksi gambar di mana garis pada proyeksi tidak tegak lurus terhadap bidang proyeksi, namun membentuk sudut miring, atau sering disebut dengan proyeksi miring. Lalu ada proyeksi perspektif, merupakan cara menggambarkan proyeksi suatu benda dengan garis-garis proyektor yang memuat ke 1-3 titik pandang. Semakin ke belakang berarti semakin kecil. Nah, proyeksi ini, seperti cara ini, penglihatan disebut dengan proyeksi perspektif disebut dengan proyeksi sudut pandang. Secara nyata, mata manusia dalam memandang suatu objek. Nah, ini merupakan contohnya jika manusia melihat sudut pandang bidang tanah, dan ini bidang gambarnya. Selanjutnya kita ke poin lembar kerja dan gambar teknik bangunan. Nah, pada lembar kerja itu berisi keterangan serta informasi yang diperlukan dalam gambar kerja. Di antaranya yang pertama ada lembar halaman, muka atau judul, di bawah itu contohnya. Lalu ada daftar gambar atau daftar isi yang terdiri atas nomor lembar, jumlah lembar, dan judul gambar. Yang ketiga ada lembar catatan standar pekerjaan, mulai dari pekerjaan perpipaan, listrik, mekanikal, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada lembar muka subpekerjaan. Ini detail struktur, berarti dia sedang menjelaskan atau menampilkan detail dari struktur. Selanjutnya poin yang kedua dalam lembar kerja atau gambar dan gambar teknik bangunan, yaitu kop gambar. Kop gambar merupakan bagian pada lembar gambar yang berfungsi memberikan informasi terkait pekerjaan konstruksi. Nah, ini ada kop gambar dengan posisi potret, itu biasanya terdapat atau terletak di kanan bawah atau di bagian bawah kertas. Lalu ada posisi kop posisi landscape, itu biasanya di samping kanan atau di samping kiri. Nah, gambar di sebelah kanan ini merupakan bagian-bagian dari kop gambar, mulai dari siapa pemberi tugasnya, lalu judul pekerjaannya, ada peta lokasi, lalu pihak-pihak mana saja yang bekerja dalam proyek tersebut, lalu ada nama pembuat gambar, ada pihak yang bertanggung jawab terhadap gambar, ada judul gambar, skala, nomor halaman, dan juga jumlah lembarnya. Selanjutnya, poin ketiga itu gambar teknik bangunan. Nah, gambar proyeksi bangunan merupakan gambar yang memvisualisasikan bentuk bangunan berdasarkan proyeksi 2 dimensi, yaitu secara horizontal atau vertikal, dan 3 dimensi atau vertikal, horizontal, dan tampak. Nah, di sebelah kiri ini merupakan gambar denah. Gambar denah itu merupakan gambar proyeksi 2 dimensi, karena bisa dilihat dari horizontal dan vertikal. Dan sebelah kanan itu ada gambar tampak, merupakan termasuk ke dalam gambar proyeksi 3 dimensi karena bisa dilihat secara vertikal, horizontal, dan tampak. Di tampak ini ada tampak samping kanan, samping kiri, tampak depan, dan tampak belakang. Selanjutnya ini ada gambar potongan A dan potongan B. Untuk potongan A itu berarti potongan melintang, dan potongan B itu potongan memanjang. Lalu ada gambar detail. Gambar detail itu gambar yang menunjukkan detail-detail seperti gambar detail dari kusen aluminium, detail atap, detail pintu, jendela, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ini ada gambar berdasarkan urutan pekerjaan dalam pekerjaan konstruksi. Gambar teknik dikelompokkan menjadi 4. Ada gambar tampak dan situasi, meliputi gambar kontur, ada layout rencana, lalu ada gambar struktur meliputi denah, fondasi, kolom, dan sebagainya. Lalu ada gambar arsitektur, yaitu contohnya pintu, jendela, plafon, keramik, dan sebagainya. Dan gambar mekanikal dan juga elektrikal. Itu gambar sistem kelistrikan, pemasangan mesin, alat penunjang bangunan, sanitasi, serta perpipaan yang berhubungan dengan mekanik dan elektrik.
Selanjutnya ada gambar konstruksi. Nah, gambar konstruksi ini berisi penjelasan gambar konstruksi dalam suatu proyek yang digunakan sebagai acuan selama proses perencanaan proyek, mulai dari awal perencanaan, saat pelaksanaan, sampai selesai pekerjaan. Mulai dari, nah ini merupakan gambar dari bagan gambar konstruksi. Mulai dari gambar perencanaan, gambar konstruksi, lalu saat gambar tender, lalu gambar kerja, dan yang terakhir itu gambar jadinya atau as-built drawing. Selanjutnya poin keempat yaitu menggambar manual. Nah, menggambar manual berarti menggambar secara manual menggunakan kemampuan tangan dan dengan berbagai macam alat serta bahan dalam menggambar teknik. Terdapat 4 cakupan yaitu metode menggambar, ada menggambar garis, bidang, dan juga perspektif. Nah, dalam menggambar manual ini menggunakan beberapa alat seperti diantaranya yang pertama ada pensil, rapido, penghapus, jangka, penggaris, busur derajat, ada mal juga, meja gambar, dan juga mesin gambar. Dan di sebelah kanan ini merupakan gambar dari alat-alat yang dipakai dalam menggambar teknik secara manual. Selanjutnya ada media gambar. Media gambar yang digunakan dalam gambar teknik itu berupa kertas dan bermacam-macam, mulai dari kertas putih, kertas pada larang, kertas kalkir, kertas manila, kertas trimin, dan berbagai macam kertas lainnya sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini merupakan contoh gambar secara potret dan ini secara landscape. Di sini juga tertera tabel ukuran kertas berdasarkan sesuai standar ISO, mulai dari A0 sampai A10, lalu ada tabel ukuran garis tepinya sesuai dengan kertas gambar yang dipakai. Lalu ada menggambar garis. Menggambar garis ini memiliki beberapa jenis garis, yaitu menggambar jenis garis tegak lurus, menggambar garis miring, sejajar, sampai dengan menggabungkan garis bagi berurutan. Selanjutnya ada menggambar bidang. Nah, dalam menggambar bidang ini, jenis bidangnya itu menggambar sudut bidang dan menduplikasi gambar, yaitu membagi dua sudut sama besar, membagi tiga sudut sama besar. Lalu ada membagi segi N beraturan. Itu berarti menggambar segitiga sama sisi, segi 4 beraturan, segi 5, segi 6, sampai dengan segi 10. Lalu yang terakhir itu jenis bidang menggambar elips. Selanjutnya ada menggambar perspektif atau menggambar sudut pandang. Terdapat 3 jenis, ada perspektif 1 hilang, lalu perspektif 2 hilang, dan perspektif 3 hilang. Nah, untuk yang perspektif suatu hilang ini digunakan untuk menggambar objek yang terletak relatif dekat dengan mata. Kalau 2 titik hilang itu letaknya jauh dan tidak sejajar terhadap mata. Dan yang ketiga itu benda atau objek yang diamati jauh di bawah atau ke atas horizon. Selanjutnya pada poin yang kelima yaitu menggambar dengan komputer. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, hampir semua bidang pekerjaan menggunakan perangkat komputer sebagai alat bantu untuk mempermudah pekerjaan. Selain sebagai alat bantu pengolah data, bidang teknik konstruksi juga memanfaatkan dan menggunakan komputer sebagai alat bantu menggambar, karena hasil kerja yang lebih rapi, lebih akurat, lalu tidak memerlukan peralatan yang lengkap, lalu kesalahan itu dapat diedit, menghemat kertas, dan masih banyak keunggulan lainnya jika menggunakan komputer untuk menggambar teknik. Nah, dalam menggambar teknik menggunakan komputer itu terdapat dua bagian, ada perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Nah, dalam perangkat keras atau hardware ini terdiri dari peralatan yang berfungsi menjalankan program komputer atau perangkat lunak. Di antaranya ada keyboard, ada layar monitor, ada mouse, perangkat PC, dan alat bantu lainnya. Atau biasa disebut peralatan atau perangkat keras yang digunakan dalam menggambar teknik. Selanjutnya ada perangkat lunak atau software. Nah, software ini merupakan media berupa program-program yang dijalankan di komputer untuk mempercepat dan memberikan hasil kerja yang lebih akurat. Banyak program yang digunakan baik instansi ataupun praktisi konstruksi dalam menggambar teknik. Nah, software ini diantaranya itu ada Google SketchUp, ada AutoCAD, ada Archicad, 3D Max, Rhinoceros, Sweet Home 3D, Autodesk Revit, dan masih banyak lagi software-software lainnya yang biasa digunakan dalam gambar teknik. Nah, hardware itu berarti alatnya dan software itu berarti programnya. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai gambar teknik menggunakan aplikasi perangkat lunak, software, dan hardware, itu nanti dijelaskan dalam video pembelajaran selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.